Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk teman-teman yang tidak berhalangan bisa dinyalakan untuk kameranya. Untuk sebentar lagi kita akan mulai untuk kegiatan tendirannya.
Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa diperuntukkan untuk kegiatan dari tenteran untuk persiapan dari praktikum parasitologi. Sebelumnya, eh, kami dari BAI berterima kasih kepada rekan-rekan dari Laboratorium Parasitologi yang telah memberikan waktunya untuk memberikan waktu tenteran pada kesempatan kali ini. Dan juga untuk rekan-rekan mahasiswa Kedokteran Umum 2021 yang telah menyempatkan untuk mengikuti dari kegiatan malam ini. Baik, sebelum kita mulai kegiatan malam ini, mari kita berdoa, semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Baik, berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Selanjutnya, saya persilahkan dari bagian parasitologi untuk memulai dari tenterannya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mungkin untuk adik-adik 21 bisa ditunggu sebentar itu.
Baik, saya izin memulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shirley Wafiatul Abda, asisten dari angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi untuk besok, yaitu pemeriksaan feses dan nematoda. Nah, sebelumnya kita sebelum memulai tentiran pada hari ini, marilah kita membaca doa belajar bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, saya izin untuk mengawali terlebih dahulu. Nah, yang pertama untuk subparasit, ini dari taksonominya, kita akan belajar protozoa, yaitu dari kelompok Ciliata, Flagellata, dan Rhizopoda. Mohon maaf, nanti kalau misalkan suara saya kurang terdengar, bisa langsung raise hand atau langsung bilang aja di chat atau langsung on mic aja ya, Dek. Nah, selanjutnya ada metazoa. Metazoa itu ada dari Arthropoda dan Helminthes. Untuk Arthropoda kita udah belajar di LBM yang pertama ya tentang nyamuk dan vektor sebagainya. Kemudian untuk Helminthes atau cacing-cacingan nanti ada Nemathelminthes yang kita akan pelajari, yaitu nematoda, dan Platyhelminthes yaitu trematoda dan cestoda. Kemudian untuk kelompok Annelida. Nah, untuk kelompok nematoda sendiri nanti akan kita pelajari. Untuk cestoda juga, kalau trematoda itu yang kita pelajari hanya trematoda yang usus saja, karena trematoda hati yang sistosoma itu kita sudah trematoda darah yang sistosoma ada 3 itu sudah kita pelajari di LBM yang sebelumnya. Yang pertama yaitu rhizopoda. Nah, rhizopoda ini ada yang patogen dan ada yang apatogen. Ya, jadi untuk yang patogen itu dia akan merusak jaringan di tubuh atau sifatnya toksik. Contohnya adalah Entamoeba histolytica. Kemudian ada yang apatogen, ini ada Entamoeba coli, Entamoeba gigivalis, Endolimax nana, Lodamoeba bootsii, dan Dientamoeba fragilis. Ini adalah kelompok rhizopoda yang tidak menginfeksi tubuh manusia, atau bisa dibilang ini adalah flora normal seperti itu. Kemudian kita lanjut. Yang pertama itu ada Entamoeba histolytica. Untuk Entamoeba histolytica ini hospes definitifnya manusia, kemudian nama penyakitnya seperti biasa, amoebiasis, tinggal ditambahin sis aja di belakangnya, kemudian habitatnya itu di kolon atau usus besar, kemudian cara infeksinya itu bisa menelan kista infektif, bisa karena makanan atau bisa karena meminum minuman yang ada kistanya. Kemudian gejala klinisnya itu asimptomatik, bisa atau simptomatik. Simptomatiknya itu bisa berupa disentri, appendicitis, megakolon toksik, kemudian amebiasis ekstraintestinal seperti abses hati, peritonitis, abses pulmonal, abses pleuropulmonal. Kemudian diagnosisnya itu dengan cara ditemukannya stadium kista pada pemeriksaan tinja. Nanti pemeriksaan tinja di akhir juga kita akan mempelajarinya. Yang insya Allah nanti hari Selasa kita akan hands-on-nya yang pemeriksaan tinja ya, Dek. Kemudian untuk pengobatannya itu ada metronidazol dan tinidazol. Untuk morfologinya, jadi untuk morfologi Entamoeba histolytica itu ada 2 stadium. Yang pertama adalah stadium trofozoid, yang kedua adalah stadium kista. Untuk stadium yang pertama yaitu stadium trofozoid, ukurannya itu 20-40 mm. Bentuknya amoeboid, kemudian intinya tuh dengan karyosoma sentris. Kromatinnya perifer halus dan rata, sitoplasmanya terdapat sel darah merah, bakteri vakuola sedikit, pseudopodia lebar. Jadi bergerak progresif dengan alat ekstoplasma yang lebar disebut pseudopodia. Jadi kalau misalkan trofozoid di Entamoeba histolytica itu dia punya alat gerak yang disebut pseudopodia. Nanti dia akan gerak ke menginfeksi dari kolonnya itu. Kemudian stadium kedua adalah kista. Nah, kista ini bentuknya biasanya hampir seluruh kista itu bentuknya hampir mendekati bulat. Jadi kalau misalkan kalian di preparat lihat ada yang bentuknya bulat, itu kemungkinan ada kista ya, Dek. Kemudian ukurannya itu 10-20 mm. Kista matang itu memiliki 4 buah inti entamoeba, tidak dijumpai lagi eritrosit dalam sitoplasma. Kista belum matang punya glikogen berbentuk cerutu, biasanya menghilang setelah kista matang.
Ini dia morfologi dari trofozoit dan kista. Kalau misalkan trofozoit itu ingat aja kalau misalkan yang khasnya itu adalah adanya pseudopodia. Kemudian, nah ini untuk siklus hidupnya di megakolon atau di usus besar. Nah ini soalnya dia masuk dari lambung, dari environment atau dari lingkungan kan, dia bisa dari makanan atau bisa dari minuman yang terdapat kista entamobanya, kemudian dia masuk ke usus besar dulu kan. Nah di usus besar itu nanti dia menginvasi, kemudian dia menyebabkan nekrosis jaringan seperti ini. Nah setelah dia menyebabkan nekrosis, dia akan menyebabkan ulkus, jadi menyebabkan luka itu yang akhirnya nanti dia bisa masuk ke existation ke small intestine atau usus halus. Nah, di usus halus itu dia berkembang jadi prosit, cheese, jadi presit, cheese, dan kemudian dia juga akan berkembang menjadi 4 nukleus. Nah, stadium ini kan udah jadi stadium kista kan, kalau misalkan dia punya 4 nukleus itu. Nah, kalau misalkan dia udah jadi stadium kista, dia itu bisa keluar lewat tinja. Makanya nanti di entamoeba ini bisa diagnosisnya itu bisa ditegakkan oleh pemeriksaan feses gitu ya. Nah, ini buat stadiumnya, ada stadium trofozoit dan stadium kista. Kalau misalkan ini presit itu ya kayak di tengah-tengah antara sebelum menjadi kista. Tuh, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sebelumnya suaranya sudah terdengar ya? Jelas nggak ya? Sudah Kak, tetap jelas. Jelas ya, oke. Baik, selanjutnya saya Arzelia Sari, asisten 2020. Selanjutnya saya akan jelaskan Siliata, bisa di next. Halo? Halo? Terdengar nggak ya? Terdengar, Li. Oh ya, oke. Oke, ini berhenti dia. Yang pertama hospes. Hospesnya itu dia hidupnya di manusia sama di baby. Untuk nama penyakitnya yaitu balintidiasis atau disebut dengan dysentery balintidium. Untuk habitatnya itu dia di rongga usus besar. Lalu untuk cara menginfeksinya biasanya manusia itu dia akan menelan dari kista infektifnya. Untuk gejala yang dirasakan sama pasien, biasanya itu dia ada diare persisten, lalu disentri dengan darah atau mukus, nyeri abdomen, dan penurunan dari berat badannya. Untuk diagnosisnya, biasanya kita itu menemukan parasit stadium trofozoit atau kista di tinja mikroskopis, pemeriksaan tinja mikroskopis. Untuk pengobatannya bisa dibeli tetrasiklin dan metronidazole. Lanjut. Untuk morfologi dari Balintidium coli, yang pertama ada fase yang trofozoit. Fase trofozoit ini dia bentuknya biasanya bulat lonjong, diselimuti dengan silia. Lalu mempunyai 2 inti, yaitu ada yang makronukleus dan ada yang mikronukleus. Kalau yang makronukleus ini dia biasanya bentuknya seperti ginjal, seperti pada gambar. Untuk yang mikronukleus, mikro berarti kecil ya, berarti yang titik-titik kecil itu. Lalu ada cistosom dan sitopik. Lalu untuk yang kedua ada fase kista. Kista ini dia berbentuk bulat dan berdinding tebal dan mempunyai sama-sama mempunyai 2 inti, yaitu ada yang makronukleus dan ada yang mikronukleus. Untuk perbedaan trofozoid dan kista itu biasanya bentuknya ya. Kalau trofozoid dia lebih lonjong, kalau kista itu dia lebih bulat seperti itu. Selanjutnya, nah untuk siklus hidup dari Balintidium coli ini, jadi pertama-tama ada kista. Jadi manusia atau hospesnya itu dia menelan dari kista. Menelan dari kista lalu dia akan eksitasi ke usus halus. Jadi eksitasi ini disebut eksitasi apabila perubahan dari kista yang berinti akan membelah diri menjadi trofozoid seperti itu. Lalu dia akan membelah terus di usus halus. Nah, di ulkus nanti di usus akan ditemukan ulkus yang menggaung seperti itu. Nanti dia akan enkitasis. Kalau enkitasi ini dia kista perubahan trofozoit menjadi kista seperti itu. Nah, nanti dia akan keluar bersama feses seperti itu. Nah, penularannya orang-orang yang biasanya mengeluarkan feses di tempat-tempat yang
seperti sungai, sawah seperti itu. Nanti kan biasanya kalau di air bisa mengairi dari sayuran seperti itu ya. Nah, nanti dia kalau masaknya kurang matang, sayurannya atau airnya seperti itu nanti bisa menyebabkan kistanya itu masih hidup dan tertelan sama host yang lain, manusia yang lain seperti itu. Lanjut. Lalu ada flagellata. Nah, flagellata ini yaitu Giardia lamblia, itu nama penyakitnya yaitu giardiasis. Untuk host species definitifnya itu di manusia, untuk habitatnya di usus halus. Jadi hampir semua parasit itu dia habitatnya di usus halus ya. Lalu cara menginfeksinya, dia itu sama, dia akan menelan kista yang matang berinti 4 bersama makanan atau minuman. Jadi lewat ingesti juga. Untuk gejala klinisnya yang dirasakan oleh pasien biasanya dia itu diare, malabrasi, konstipasi, nyeri abdomen, nausea tuh dia kayak mual-mual seperti itu, langsung BB-nya menurun, malaise, lemes kayak gitu ya. Lalu diare yang berlemak. Untuk diagnosisnya biasanya kita mengidentifikasi kista atau trofozoid pada tinjannya. Untuk pengobatannya kita bisa beri metronidazole dan tinidazole. Untuk morfologinya yaitu ada 2 fase juga. Yang pertama ada trofozoid. Dia itu bentuknya seperti jambu monyet atau pir seperti itu ya. Bagian anteriornya dia lebih bulat. Kalau posteriornya dia lebih lancip. Lalu dia mempunyai 2 inti juga di anterior. Lalu dia mempunyai 4 pasang flagella dan 4 pasang blepharoplas dan 2 buah asonema, 2 buah benda parabasal. Jadi flagellanya itu juga untuk bergerak seperti itu. Untuk yang fase kista, dia itu bentuknya lebih oval dan memiliki sitoplasma bergranula halus, berisi 2-4 buah inti. Bedanya itu ya, kalau bulat pokoknya dia kista seperti itu. Kalau berflagel ya berarti trofozoid. Lanjut. Nah, untuk siklus hidupnya sama-sama menelan dari kista. Nanti manusia yang menelan kista, nanti dia akan eksitasi terlebih dahulu. Berarti kalau eksitasi tadi kan trofozoid, kista yang berinti yang akan berubah membelah menjadi trofozoid. Berarti ini kan trofozoidnya tadi ya, yang bentuknya seperti jambu monyet. Lalu dia akan bereplikasi secara aseksual dan membelah reproduksi terus. Nah, tidak semua orang tuh dia merasakan dari simptomnya atau gejalanya seperti itu. Lalu setelah eksitasi dia akan ensitasi. Ensitasi ini berarti perubahan dari kista menjadi trofozoid seperti itu. Nah, lalu nanti kan muter seperti itu terus di dalam usus. Nah, kista dan trofozoid ini dia kan tadi transit ya ke usus, lalu dia akan keluar bersama feses seperti itu. Nah, fun fact-nya ternyata si trofozoid ini dia tidak bisa hidup di luar host space. Yang hanya bisa keluar yaitu yang bisa hidup di luar host space yaitu si kistanya. Lalu dia kistanya ini dia akan survive di makanan minuman selama bisa sampai seminggu atau berbulan-bulan kalau di air yang dingin seperti itu. Lalu nanti akan tertelan oleh manusia muter seperti itu terus. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Oke, kalau nggak ada bisa dilanjut aja. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dek. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yoga Pramana Saputra dari Asisten Parasitologi Angkatan 2020. Di sini saya izin melanjutkan ya untuk materi selanjutnya yaitu nematoda usus. Kemarin di praktikum sebelumnya kita sudah belajar ini ya nematoda darah sama hati. Nah, di sini untuk LBM selanjutnya kita akan mempelajari dari nematoda usus itu sendiri. Next. Nah, untuk nematoda usus itu sendiri, itu dia dibagi menjadi 2. Yang pertama itu ada soil transmitted helminthes sama non-soil transmitted helminthes. Nah, kalau soil transmitted helminthes itu sendiri, itu ada beberapa jenis cacing yang akan kita pelajari. Yang pertama itu ada Ascaris lumbricoides atau cacing gelang, Trichuris trihura atau cacing cambuk, Ankylostomata duodenale atau cacing tambang, Nectator americanus itu cacing tambang, dan Strongyloides sterocularis atau cacing benang. Nah, untuk non-soil transmitted helminthes yang akan kita pelajari itu praktikum besok itu ada Enterobius spermicularis atau Oxyrus spermicularis atau cacing kremi. Yang terakhir itu ada Trichinella spiralis atau cacing otot itu sendiri. Next slide.
Nah, apa sih bedanya antara soil transmitted helminthes sama non soil transmitted helminthes? Jadi soil transmitted helminthes itu si ciklus cacingnya itu dia memerlukan tanah sebagai media untuk berkembangnya. Sedangkan kalau non soil transmitted helminthes itu cacingnya tidak perlu media tanah untuk berkembang biaknya itu sendiri. Nah, selanjutnya. Nah, ini yang pertama yang kita pelajari itu Ascaris lumbricoides atau cacing gelang itu sendiri. Nah, untuk nama penyakitnya itu ditambahin sis di ujungnya berarti Ascariasis. Untuk host definitifnya berupa manusia dan dia itu mempunyai siklus paru-paru. Di mana untuk gambaran klinisnya itu terdiri dari 2 stadium, kalau stadium larva sama stadium cacing dewasa. Kalau stadium larva itu dia berada di paru-paru, nanti kalau di paru-paru berarti kurang lebih gambaran klinis berupa PLM atau alergi, demam, urtikaria, sama penyakit granulomatosa. Selanjutnya juga itu bisa menyebabkan sindrom Loper yang terdiri dari batuk, demam, sesak napas, eosinofilia, sama nanti pada gambaran fototoraknya itu tampak infiltrat. Nah, selanjutnya itu ada stadium cacing dewasa. Kalau stadium cacing dewasanya itu dia berada di saluran pencernaan atau usus halusnya. Nah, untuk gejala itu dibagi menjadi 3, gejala ringan, berat, sama toksin. Kalau gejala ringannya itu berupa mual, anoreksia, diare, atau konstipasi. Kalau gejala beratnya itu nanti bisa berupa malabsorpsi, malnutrisi, serta obstruksi dari usus itu sendiri. Nah, untuk efek toksin yang akan ditimbulkan nanti itu bisa berupa hypersensitivitas pada tubuhnya. Nah, untuk terapinya itu hampir sama, berupa diberikan albendazole 400 mg, albendazole 100 mg 2 kali sehari selama 3 hari, sama prenatal pamot 10 mg per kilogram berat badan. Next. Nah, ini untuk siklus hidup dan morfologinya itu sendiri. Di sini saya izinkan menjelaskan untuk morfologinya terlebih dahulu. Kalau yang di sebelah kiri itu gambaran morfologi dari larvanya, sedangkan yang sebelah kanan itu gambaran dari mulut cacing itu sendiri. Nah, untuk bagian sebelah kiri itu bagian anteriornya itu berupa tumpul, kalau bagian posteriornya itu nanti tampak lancip ya, di mana untuk jantannya itu sendiri dia terdiri dari 2 spikula, sedangkan pada betina itu bagian posteriornya itu lurus. Nah, untuk mulutnya dari Ascaris lumbricoides itu sendiri, itu dia terdiri dari 3 bagian. Yang bagian ada bagian bibir medial dorsal, sama terdiri dari 2 lateral dari ventral bibirnya itu sendiri. Nah, ketiga bibirnya ini itu nanti dia membentuk yang namanya triangular buccal cavity atau segitiga mulutnya itu sendiri. Nah, untuk siklus hidupnya itu sendiri, spesies manusia yang mengandung telur dari cacing tersebut, nanti dia akan masuk di tanah. Di tanah dia akan mengalami pembelahan jadi dari pembelahan sel dari inti satu menjadi inti banyak dan berubah menjadi larva. Nah, misalkan larvanya ini tertelan oleh manusia, nanti larvanya itu nanti akan masuk ke dalam usus halus. Di dalam usus halus itu dia akan pecah menjadi larva. Nah, larvanya itu nanti akan menembus dari mukosa lambung menuju pembuluh darah dan menuju aliran limpa menuju paru-paru. Nah, dari paru-paru itu nanti dia akan menyebabkan gambaran pada infiltrat pada paru-parunya yang pada tadi sudah dijelaskan. Dari paru-paru itu nanti dia tembus ke trakea, dari trakea itu nanti dia tembus ke laring. Nah, di laring itu nanti dia akan menyebabkan gejala-gejala seperti batuk, lain. Terus dari laring itu nanti dia masuk ke paring, dari paring nanti dia masuk ke usus halus menjadi cacing dewasa lagi. Nah, cacing dewasa bertelur, telurnya akan keluar bersama feses dan siklusnya berulang lagi seperti itu. Next slide. Selanjutnya. Nah, ini untuk gambaran dari telurnya itu sendiri. Kalau telurnya itu sendiri itu ada 2 ya, yang telur infertil sama telur fertil. Bedanya apa kalau infertil sama fertil? Kalau infertil itu berarti telurnya itu belum dibuahi oleh cacing jantannya. Sedangkan kalau telur fertil itu dia udah dibuahi oleh cacing jantannya itu sendiri. Nah, kalau infertil itu sendiri, itu lihat pada gambar. Nah, kalau secara gampangannya untuk membedain antara fertil sama fertil kita lihat dari inti nukleusnya. Kalau fertil itu dia intinya menyebar. Sedangkan kalau dia telur fertil itu intinya sudah mulai mengalami penggumpalan akibat dari pembuahan itu sendiri. Jadi untuk secara gampangannya untuk membedakannya dari itu ya. Bisa next slide. Next.
Nah, ini untuk perbedaannya, tadi secara gambarnya udah saya jelaskan mengenai kita lihat dari intinya, ini yang secara lengkapnya. Untuk kita lihat dari ukurannya, kalau yang teluran pertil itu ukurannya 45 sampai 75 mikron, dan lebarnya 35 sampai 50 mikron. Kalau yang pertil itu panjangnya 88 sampai 94 mikron, dan lebarnya 44 mikron. Nah, untuk bentuknya, kalau telur pertil itu bulat atau oval, kalau telur pertil itu lebih lonjong. Nah, untuk dinding itu sendiri tadi terdiri dari 3 lapisan seperti lapisan hialin, pitialin, dan lapisan albumin yang kasar. Kalau yang telur pertil itu lapisannya hialin sama lapisan albumin. Next. Nah, selanjutnya kita belajar Trichuris trihura. Kalau Trichuris trihura nama penyakitnya trochliniasis. Kalau habitatnya itu ada di usus sakum, kolon ascendens, kadang bisa juga di ilium sama kolon sigmoid dari rektum. Nah, yang khusus definisinya itu berupa dari manusia, tapi dia ini tidak mempunyai siklus paru-paru. Nah, untuk gambaran klinisnya, nanti dia bisa berupa riwayat nyeri perut badan kanan bawah atau nyeri preumbilikal, bisa menyebabkan anemia, sindrom disentri koronik, berat badan turun, pola praktis, serta pertumbuhan terlambat. Untuk terapinya itu hampir sama, pemberian mebendazole 100 mg 2 kali sehari per oral, albendazole 400 mg 1 kali sehari per oral, sama diberikan prenatal pamuat 11 mg per kilogram berat badan selama 1 hari, maksimal 1 gram. Next. Nah, ini untuk siklus hidupnya dan morfologi dari cacingnya itu sendiri. Kalau Trichuris trihura itu kan dia cacing cambuk ya, dimana kalau gambarannya itu sendiri, ini pada gambarannya kayak bentuknya kayak cambuk, dimana bagian anteriornya itu bulat, sedangkan bagian posteriornya itu yang membentuk cambuknya itu sendiri. Nah, untuk gambaran telurnya ini sendiri itu kayak khas banget. Ini tuh telurnya Trichuris trihura, dimana dia terdiri 2 katup ya, katup yang anterior sama posterior, di mana itu terdiri dari telurnya itu yang berisi larva, dan dia terdiri dari 2 lapisan. Nah, untuk siklus hidupnya itu sendiri, telur yang keluar bersamaan dari feses manusia itu nanti dia akan di tanah akan mengalami siklus infektifnya atau berkembang biak menjadi larva. Misalkan larva yang infektifnya itu nanti ditelan oleh manusia, nanti dia akan masuk ke dalam usus manusia, larva itu nanti akan berkembang dalam usus halus manusia, dia masuk ke dalam usus besar dan mengalami siklus seksualnya dan bertelur lagi, dan siklusnya berulang lagi seperti ini. Next slide. Nah, selanjutnya yang kita belajar itu cacing tambang. Cacing tambang itu kan ada 2. Yang pertama itu ada Ancylostoma duodenale sama Nectator americanus. Nah, kalau morfologi dan dahulu hidupnya itu sendiri, untuk untuk nama penyakitnya itu mengikuti dari nama cacingnya ya, ditambahi asis, berarti Nectatoriasis sama Ankylostomiasis. Di mana kalau cacing dewasa itu nanti dia hidup di rongga halus dengan mulut yang besar melekat pada mukosa dinding usus. Nah, untuk perbedaannya apa? Kalau perbedaannya, untuk kita lihat dari telurnya, kalau Nectator americanus itu dia memproduksi sekitar 5.000 sampai 10.000 butir telur per hari. Kalau Ancylostoma duodenale itu 10.000 sampai 25.000 per hari. Nah, untuk ukurannya sendiri, kalau kita ketahui kalau cacing betina itu dia lebih besar ya daripada jantan karena dia membawa sel telur. Selanjutnya, untuk habitatnya itu kalau Nectator americanus itu di usus jejunum sama ileum, kalau Ancylostoma duodenale itu dia di denum sama ileum. Nah, yang khas itu sendiri yang bisa membedakan antara kedua cacing itu kita lihat dari bentuk badannya. Kalau Nectator americanus itu dia bentuk badannya seperti huruf S. Kalau Ancylostoma duodenale itu dia bentuk badannya seperti huruf C. Dan bagian kepala itu nanti kita lihat dari mulutnya. Kalau Nectator americanus itu dia mulutnya cutting pad. Kalau Ancylostoma duodenale itu dia mempunyai gigi 2 pasang gigi anterior sama 1 pasang gigi posterior. Nah, bisa next slide. Nah, ini untuk gambaran klinis yang akan disebabkan oleh Nectator americanus sama Ancylostoma duodenale. Kalau gejala klinisnya itu yang pertama itu ada stadium larva sama stadium dewasa. Yang pada stadium larva itu
Bila banyak larva pilaropom itu nanti menembus kulit, itu nanti akan menyebabkan gambaran khas pada kulit manusia itu berupa ground itch. Kayak ground itch itu kayak warna kemerahan yang menggambarkan kayak cacingnya itu nanti di dalam kulit manusia tuh kayak nampak gitu, nanti warnanya warna merah gitu. Dan di mana infeksi larva pilaropom dari Ancylostoma duodenale itu secara olah akan menyebabkan gejala mual, muntah, iritasi paring, batuk, sakit leher, dan serak. Nah, untuk stadium dewasa itu nanti itu dia menyebabkan anemia. Nah, anemianya itu sendiri bisa menjadi kronik, bisa sampai terjadi anemia hiperokom sama mikroster sama eosinofilia. Nah, ini yang saya katakan kita bisa bedakan dari mulutnya. Kalau mulut dari Ancylostoma duodenale itu dia mempunyai 2 pasang gigi anterior sama 1 pasang gigi posterior yang tidak tampak pada gambar. Kalau mulut Necrotora americanus itu dia khasnya itu cutting plate kayak gini. Dan sebelah dorsal dan ventralnya. Next slide. Nah, ini si Ancylostoma duodenale sama Necrotora americanus itu nama lain cacingnya bisa juga disebut dengan heartworm atau cacing tambang, di mana feses manusia yang mengandung telur itu nanti akan masuk ke tanah. Di dalam tanah dia akan berubah menjadi larva atau radiform larva. Radiform larva itu nanti dia berubah menjadi pilaropom larva. Si pilaropom larva itu sendiri, misalkan nanti manusia itu tidak menggunakan alas kaki, menginjak tanahnya, nanti si cacing itu nanti bisa masuk atau penetrasi ke dalam kulit manusia. Nah, sampai di kulit manusia itu sendiri, dia nanti akan masuk ke dalam kapiler darah. Dari kapiler darah itu nanti dia akan dibawa ke jantung manusia, masuk ke jantung sebelah kanan. Jantung dari sebelah kanan itu nanti dia akan penetrasi ke dalam paru-paru, lalu dia akan penetrasi ke dalam bronkus, trakea, laring, lalu dia masuk lagi ke dalam usus halus, dan dia berkembang di dalam usus halus. Dan siklusnya ini nanti akan berulang. Next slide. Nah, ini sebenarnya sama untuk siklus hidupnya. Jadi si radioprom itu atau larva itu sendiri itu nanti juga bisa menyerang dari binatang seperti kucing dan anjing. Dan pada manusia itu nanti dia bisa menyebabkan gambaran khas yang disebut dari ground itch. Kayak ground itch itu kayak gambaran cacingnya yang ada di kulit manusia. Mungkin itu dari saya. Terima kasih untuk waktu kesempatannya. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita lanjut ya buat, tadi kan udah bahas STH atau Short Transmitted Helminth, kita lanjut ke non yang STH ya, atau non Soil Transmitted Helminth, jadi cacing-cacing yang dia tidak melalui media tanah gitu untuk siklus hidupnya. Nanti yang kita bahas di sini tuh ada 2, ada Oxyuris vermicularis sama satunya itu Trichinella spiralis. Yang pertama untuk Oxyuris vermicularis, dia tuh punya nama lain yaitu Enterobius vermicularis, terus kemudian ada pinworm sama cacing kremi. Nah, terus untuk patologinya sendiri, kalau misalnya yang menginfeksi itu cacing dewasa, maka dia akan menyebabkan dari pruritus ani atau gatal-gatal pada anus, pruritus vagina, pruritus vulva, dan yang dia tuh biasanya disertai dengan flor albus yang gatal atau keputihan gitu, sama bisa menyebabkan adnexitis sama appendicitis. Nah, untuk cara infeksinya sendiri, dia tuh nanti dengan cara individunya itu menelan telur yang infektif. Untuk cara infeksinya ini ada autoinfeksi sama retroveksi melalui anus. Kalau autoinfeksi ini tuh bisa direct sama indirect. Kalau direct itu melalui tangan, sedangkan indirect itu bisa melalui pakaian, kain, bisa juga lewat debu atau udara. Lalu kalau retroveksi melalui anus, jadi larva dari telur yang menetas tadi itu bisa masuk lagi kembali ke anus dan kembali ke usus dan masuk menginfeksi lagi gitu. Untuk diagnosisnya sendiri nanti bisa dengan anal swab atau cephalon tap atau scotch tap gitu. Nah, untuk morfologinya sendiri, yang pertama untuk cacing atau larvanya ya, nanti dia ada cephalic alae. Jadi kalau cephalic alae itu kayak sayap gitu di kepalanya. Kalau di gambar sini nggak terlalu jelas. Kemudian dia juga punya bulbus esophagus yang ditunjuk nomor 2 yang bawah ini. Terus kemudian untuk morfologi dari telur Enterobius vermicularis sendiri, dia tuh telurnya itu dia bentuknya asimetris, jadi nggak simetris kanan kiri gitu. Terus kemudian untuk di dalamnya ini dia punya isi embrio yang ditunjuk sama huruf A yang di dalam. Terus dia punya 2 lapisan kulit gitu. Ada kulit lapisan pertama yang dia tuh paling luar sama kulit lapisan kedua yang dia lebih dalam gitu. Oke, next. Ya, untuk selanjutnya ke siklus hidup dari Enterobius vermicularis. Jadi
seseorang yang dia itu menelan dari telur yang infektif. Ini bisa karena autoinfeksi dari tangan atau autoinfeksi dari misalnya kain, debu, udara gitu. Nah, nanti karena dia tertelan, maka dia akan masuk ke saluran pencernaan. Nah, di saluran pencernaan dia akan masuk ke usus halus, terus nanti telurnya itu dia akan menetas di situ jadi larva. Nah, setelah jadi larva, nanti larvanya ini akan berkembang jadi cacing dewasa. Nah, cacing dewasa tadi yang dia ada di usus halus akan berjalan gitu atau ikut ke saluran pencernaan selanjutnya di sekum sama kolon. Nah, nanti di situ dia akan menetap. Nah, pada pada cacing betina yang dia udah dewasa dan dia udah bisa bertelur, dia tuh akan bermigrasi ke bagian anus untuk bertelur di sana. Bertelur di sana. Nanti di situ telurnya itu dia bisa menetas jadi larva, nanti larvanya itu masuk lagi ke dalam usus, nanti akan jadi retrofeksi. Tapi dia juga kan tadi kan si telurnya ini kan dia bisa bikin gatal ya di anus gitu atau pruritus ani tadi. Nah, karena gatal kan maka akan digaruk lah. Kalau misalnya digaruk, maka nanti telurnya itu dia bisa masuk ke masuk ke kuku gitu di tangan. Terus nanti kalau misalnya si individu itu dia tidak cuci tangan, terus kemudian dia makan, maka nanti akan telurnya itu akan masuk lagi melalui makanan tadi ke si individu itu. Terus juga nanti si telurnya ini dia tuh bisa nempel ke bagian kain atau ke bagian atau bisa juga dia ke udara gitu, sehingga nanti akan masuk lagi ke individu lain gitu. Nah, itu untuk daur hidupnya. Oke, next. Nah, lanjut ke Trichinella spiralis. Untuk penyakit yang disebabkannya sendiri nanti disebutnya trichinosis. Nah, untuk hospes definitifnya itu pada manusia, tikus sama anjing, sedangkan untuk hospes perantaranya itu pada babi. Nah, habitat perkembangbiakannya atau pertumbuhannya itu dia dalam video usus halus, tapi nanti dia tuh bisa juga ke bagian otot gitu. Terus untuk cara infeksinya sendiri, ini menelan dagingnya infektif, di mana daging ini tuh dia mengandung kista yang dagingnya itu dimasak kurang matang. Nah, untuk gejala klinisnya sendiri nanti dia dibagi jadi dua berdasarkan dari fasenya gitu. Kalau dia masih dalam bentuk larva dalam kista, maka nanti untuk gejala klinisnya itu ada reaksi granuloma, di mana reaksi granuloma ini ada pertumbuhan larva hanya di otot lurik atau pada otot serat lintang gitu. Terus kemudian bisa juga menyebabkan fibrosis dan kalsifikasi. Nanti untuk manifestasi klinisnya itu mialgia atau nyeri otot dan miositis atau radang otot. Terus kemudian kalau misalnya dia pada fase cacing dewasa, itu akan menyebabkan inflamasi usus, di mana manifestasi klinisnya itu bisa sakit perut, diare, mual, muntah, dan reaksi alergi. Kemudian untuk diagnosisnya sendiri itu dengan cara deteksi larva dari biopsi otot. Terus pengobatannya sendiri nanti dengan mebendazole dan thiabendazole. Next. Nah, ini untuk morfologinya. Nah, morfologi yang pertama dari tubuh cacing dewasa, dia tuh pada bagian kepalanya itu langsing. Nanti yang bagian atas ya itu ya. Jadi dia kepalanya lebih langsing gitu, dengan punya mulut kecil, bulat tanpa papel. Papel tuh kayak umbai-umbai ekor gitu, jadi dia nggak ada umbai-umbainya gitu. Terus nanti cacing betina sama cacing jantannya itu dia punya morfologi beda, terutama di ukurannya. Kalau yang cacing jantan itu ukurannya 1,4 sampai 1,6 mm, dengan lebarnya itu 0,04 mm. Terus kemudian pada bagian ekornya itu dia akan agak melengkung gitu ke ventral, dengan dia punya 2 buah tadi papel tadi atau umbai-umbai ekor yang bentuknya itu lobus. Terus kemudian kalau pada cacing betina ini ukurannya itu lebih besar daripada cacing jantan, yaitu 3,5 mm dengan lebar 0,06 mm. Terus pada bagian ekornya itu membulat dan tumpul, lalu dia itu punya ovarium tunggal dan vulva di 1/5 anterior tubuhnya. Sedangkan untuk morfologi larvanya itu yang pertama dia terdapat di dalam kista yang lokasinya itu di otot serat belintang. Terus untuk ukurannya itu 80 sampai 120 mikrometer dengan lebar 5,6 mikrometer. Terus pada bagian anteriornya itu dia meruncing seperti tombak tajam, lalu dia tuh punya usus seperti cacing dewasa, lalu alat reproduksi pada larva ini dia belum lengkap. Nah, ini untuk gambarannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk siklus hidupnya. Jadi tadi kan dia ada di habitatnya tuh bisa di hewan mamalia kayak misalnya babi, tikus, anjing dan lain-lain ya. Nah, ketika misalnya seseorang individu itu dia mengkonsumsi daging dari hewan-hewan tadi yang tidak dimasak dengan matang, maka nanti pada daging tadi itu dia bisa mengandung
larva yang dia terkista. Jadi ada kista, larva tapi dia punya kista gitu. Nah, nanti larva itu ketika tertelan dia akan masuk ke saluran pencernaan. Nah, nanti ketika sampai di lambung itu kan ada asam lambung sama pepsin. Nah, tadi larvanya itu karena dia terkista terus kemudian dia terkena sama asam lambung dan enzim pepsin, maka nanti larvanya itu akan terlepas dari kistanya. Sehingga nanti cuma larvanya aja. Nah, larvanya ini dia tuh akan masuk ke usus halus, terus kemudian nanti di situ dia di dindingnya itu dia akan kayak bermigrasi atau dia masuk ke dalam mukosa dari dinding usus halus, kemudian nanti di sana dia akan berkembang jadi dewasa. Nah, terus setelah dia jadi dewasa, nanti si apa namanya cacing yang betina yang dia udah dewasa tadi akan mengeluarkan larva-larva. Nah, larvanya ini dia tuh kurang lebih jumlahnya sekitar 1.500. Nah, nanti larva-larva tadi yang baru menetas, dia tuh akan bermigrasi ke aliran darah sama aliran limfe. Nah, di aliran darah sama aliran limfe ini dia akan kayak menuju ke otot-otot gerak, kayak misalnya di otot diafragma, di otot perut, dan lain-lain. Nah, di mana biasanya itu lebih banyaknya tuh ditemukan di otot-otot yang dia miskin glikogen gitu. Nah, terus nanti di sana dia tuh akan membentuk dari kista. Jadi nanti larvanya akan terkista kembali, terus kemudian dia akan apa namanya berada di sana dalam waktu yang lama gitu. Nah, itu mungkin untuk daur hidupnya. Next. Nah, kemudian lanjut ke trematoda ya. Nah, trematoda ini menurut dari tempatnya nanti dibagi jadi 4, ada trematoda paru, trematoda hati, trematoda darah, sama trematoda usus. Untuk trematoda paru ini ada Paragonimus westermani, kalau trematoda hati ada Clonorchis sinensis sama Fasciola hepatica, trematoda darah ini yang kemarin kita pelajari ya, ada Schistosoma hematobium, terus Schistosoma japonicum, sama Schistosoma mansoni. Terus kalau trematoda usus ada Fasciolopsis buski, Echinostoma sama Metagonimus yokogawai, sama Heteropis. Oke. Mungkin itu dari saya, nanti dilanjut sama asisten lain. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Lina atas penjelasannya. Baik, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita mau ada pengumuman dulu ya, Dek. Jadi, sesuai dengan yang sudah kita plotkan atau kita jadwalkan, insya Allah nanti dari lab parasitologi itu nanti akan mengadakan open recruitment buat angkatan 2021, yaitu arthropoda atau alphametric hit your patient in parasitology assistant. Jadi untuk syarat pendaftarannya sendiri itu mahasiswa Fakultas Kedokteran Umum Uniswa tahun 2021 kemudian dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik. IPK minimal 3,15, tapi nanti kalau misalkan di bawah itu nggak apa-apa deh, yang penting coba dulu dan kalian bisa bekerja sama dengan baik dan bisa memenuhi syarat-syarat yang lainnya. Jadi IPK ini nggak jadi patokan utama buat kalian bisa jadi asisten di parasit ini ya, Dek. Kemudian tidak terikat dengan laboratorium lain, mengumpulkan berkas bisa CV, motivational letter, dan surat keterangan orang tua atau wali. Print out transkrip nilai semester 1 dan 2, pas foto background merah ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Terus untuk pendaftarannya nanti akan dimasukkan ke dalam map, nanti perempuan pada map merah dan laki-laki pada map biru. Untuk unduh CV dan surat keterangan orang tua nanti kalian bisa membuka dari link ini ya di https://bit.ly arthropoda 2022. Nah, sebelum kita lanjut nih, mungkin dari asisten-asisten lain mau ada tambahan nggak? Dari Mas Aji mungkin? Silakan, Kak. Kak Aji. Ya. Mau nambahin apa bingung saya? Gimana testimoni sebagai asisten parasit? Oh, seru banget. Pokoknya kalian kalau minat jadi asisten, join parasit. Enak banget. Enaknya itu gimana? Jelasin dong. Oh, nggak tahu, harus nyobain sendiri biar tahu rasa enaknya. Makanya join. Ya gitu. Santai ya, Kak, kalau parasit ya, Kak? Atau Santai gimana? pol. Nggak ada beban. Nah itu ya, Dek. Jadi kalau misalkan kalian pengen join asisten, tapi yang santai, nggak terlalu banyak beban, dan bisa tetap ngejar nilai akademik, kalian bisa join ke parasit ya. Karena parasit itu santai banget. Coba kita tanya aslep lain ya.
Coba Kak Rojik gimana Kak testinya Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Cili. Kalau dari saya sendiri, kalau misalkan kalian mau join asisten laboratorium parasitologi, yakni kalian tuh bisa punya waktu lebih. Jadi untuk labnya tuh tidak terlalu sibuk banget. Jadi kalian juga bisa bagi waktu antara lab juga organisasi dan akademik juga. Kemudian untuk dari kakak-kakaknya juga asik-asik juga, dari materinya juga, dan dari dospemnya juga itu sangat membantu terutama dalam kalian nanti buat kedepannya. Buat relasi juga kalian perlu juga jadi aslab seperti itu. Itu dari saya Kak. Ya baik, terima kasih Kak Rojik atas testimoninya. Itu ya dia. Jadi tadi benar kata Kak Rojik kalau misalkan kita tuh nanti dapat relasi, terus kalau misalkan skripsi bisa dipermudah ya karena dari dosen-dosen parasit itu biasanya membuka penelitian. Jadi kita tinggal ngikut ke penelitiannya mereka. Jadi penelitiannya itu payungan gitu loh, lebih mudah buat skripsi kalian kalau kalian jadi asisten parasit. Gitu ya. Terus dari Kak Maulina coba mau tahu dong Kak tesnya gimana Kak? Oke, jadi buat adik-adik nih kalau misalnya tertarik di parasit ini bisa banget nih, soalnya tadi ya kayak udah dijelasin sama kakaknya, kalau di parasit tuh emang apa namanya labnya tuh nggak yang sibuk-sibuk banget, terus kemudian kita juga apa namanya jadi tetap balance gitu loh sama kuliah, nggak kuliahnya juga tetap jalan gitu, terus dosen-dosennya juga enak-enak gitu, kayak misalnya ada Dokter Widi gitu kan, kemarin juga ngajarnya enak banget. Terus kemudian dari tadi ya yang udah dijelasin Kak Cili juga, dosennya tuh sering buka penelitian gitu, relasi juga penting banget tuh. Mungkin itu sih teman dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Kak Maulina atas testimoninya. Ya, sebelum kita lanjut, nanti kalian bisa SS aja ini posternya. Terus kalau misalkan mau tanya-tanya, bisa langsung WA ke nomor ini ya, Dek. Bisa ke Kak Cirly atau ke Kak Yoga. Nggak usah terlalu resmi, nggak apa-apa. Yang penting tetap sopan ya buat WA-nya. Nggak apa-apa, santai aja. Nanti kalau misalkan mau tanya-tanya tentang lab parasit itu gimana, terus biasanya opreknya itu apa aja alurnya, atau susah nggak, atau tanya-tanya tentang materi, kalian boleh banget WA ke nomor yang ada di sini ya deh. Kita terbuka buat kalian. Oh ya, jangan lupa kalian follow Instagramnya Parasitologi FK Unisula ya, karena bentar lagi dari Instagram kita bakal ngadain kuis yang nanti akan berhadiah menarik gitu. Jadi kuisnya nanti akan di-share di story gitu. Kalau misalkan kalian jadi yang pertama menang dan bener, kalian bakal dapetin hadiah gratis dari kita. Gitu ya, Dek. Jangan lupa di-follow dulu ini Instagramnya Parasitologi FK Unisula. Oke, gitu. Kita lanjut ya buat materi selanjutnya. Silakan, Kak. Baik, terima kasih Kak Cirly atas waktunya. Jadi saya izin melanjutkan dari materi selanjutnya. Nanti kalau suaranya putus-putus atau kurang jelas bisa diingatkan ya. Jadi materi selanjutnya ada trematode usus. Tadi sudah dijelaskan macam-macam dari trematode. Kemarin juga sudah dipraktikumkan untuk yang trematode daerah dan trematode heti. Nah, ini trematode usus. Next. Nah, trematode usus yang pertama ada Phaseolopsis buski. Nah, Phaseolopsis buski ini merupakan cacing terbesar di antara cacing-cacing dari trematode lainnya. Nah, untuk hospes dan nama penyakitnya, hospes definitifnya ada manusia dan babi. Kemudian patologinya atau nama penyakitnya itu Phaseolopsiasis. Kemudian habitatnya di usus halus. Kemudian gejala klinisnya ada diare, nyeri, demam, mual muntah, dan obstruksi intestinal. Obstruksi intestinal ini atau obstruksi usus itu penyumbatan yang nanti makanan atau cairan itu tidak bisa melewati usus kecil atau usus besar dari tubuh kita. Kemudian dari morfologinya, telurnya dari cacing ini mempunyai operculum. Nah, operculum itu apa sih? Nah, operculum itu daun pintu telur yang akan terbuka nanti saat telurnya itu akan menetas. Jadi nanti saat mau menetas telurnya itu
ada daun pintu telur yang terbuka. Lebihnya seperti itu. Next. Nah, untuk terapinya bisa diberi praziquantel untuk dewasa 75 mg per kilogram per hari dibagi dalam 3 kali sehari per oral. Nah, untuk dosis anaknya sama dengan dosis dewasa, yaitu 75 mg per kilogram per hari. Next. Nah, untuk dari siklus hidupnya, nanti akan telur menetas di air, kemudian nanti akan keluar dari telurnya mirasidium, kemudian dimakan dari hospes perantara yang pertama, yaitu keong air. Kemudian dalam tubuh keong tersebut nanti akan berkembang jadi sporokista, kemudian redia, dan serkaria. Kemudian nanti keluar dari tubuh keong itu hidup atau berkembang menjadi besar di air, kemudian menempel di euspes definitif yang kedua, bisa tumbuhan air, eceng gondok, dan lain-lain. Kemudian nanti berkembang biak menjadi metaserkaria selama waktu 4 minggu. Kemudian manusia atau kita itu bisa terinfeksi nanti jika makan tumbuhan air yang mengandung dari metaserkaria tersebut. Nanti juga bisa dimakan oleh babi juga, mekanismenya sama. Kemudian nanti di dalam tubuh manusia eksitasi di duodenum, tepatnya di mukosa usus halus, dan akan dewasa dalam waktu 1 bulan. Next. Nah, untuk trematoda usus yang kedua, itu ada Echinostoma sp. Untuk hospes dan nama penyakitnya, hospes definitifnya manusia, anjing, tikus, dan burung. Hospes perantaranya keong air. Dan patologinya atau nama penyakitnya itu echinostomiasis. Kemudian habitatnya di usus halus, gejala klinisnya radang kataral pada dinding usus, kemudian diare, sakit perut, anemia. Untuk terapinya praziquantel 40 mg per kilogram berat badan. Kemudian morfologinya di leher dari cacing ini terdapat duri, kemudian cacing dewasa dihidup di usus. Kemudian dari warnanya merah keabuan. Next. Untuk bisa dilihat gambarnya. Kemudian dari jenis-jenisnya, dari Echinostoma, lanjut ada 3. Yang pertama Echinostoma iliocanum. Untuk tes yang menjadi perbedaan, testisnya agak lonjong seperti angka 8. Kemudian yang kedua Echinostoma malayum, testis berlobus dalam seperti kupu-kupu, dan yang terakhir Echinostoma indoens yang testisnya bulat berlobus. Bulat, testisnya bulat berlobus. Next. Untuk siklus hidupnya kurang lebihnya sama seperti Phaseolopsis, tapi akan saya jelaskan lagi. Nanti telurnya akan menetas di air, kemudian keluar dari telurnya mirasidium atau mirasidia, kemudian dimakan oleh HP1 atau hospes perantara 1, yaitu keong air. Dan dalam tubuh keong akan berkembang jadi sporokista, redia, dan serkaria. Kemudian nanti keluar dari tubuh keong, hidup besar di air, kemudian menempel di hospes definitif yang kedua. Kemudian berkembang biak menjadi metaserkaria. Nah, metaserkaria ini nanti akan bisa dimakan oleh tumbuhan, bisa dimakan oleh manusia maupun dari burung. Kemudian jika di manusia nanti akan bereksitasi di duodenum dan dewasa di usus halus. Dewasanya kurang lebihnya 1 bulan. Next.
Baik, dari materi dari Trimatoda Usus sekian. Lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilanjutkan kakak selanjutnya. Oke, baik, terima kasih untuk waktunya. Sebelumnya perkenalkan, saya Roji Kardiansyah, asisten parasitologi angkatan 2020. Baik, di sini saya akan membawakan materi yaitu Cestoda. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau penjelasannya kurang jelas karena gangguan jaringan bisa langsung disampaikan saja. Baik, bisa di next Kak Cirly. Baik, Cestoda atau yang kita sering katakan ini cacing pita. Untuk jenisnya paling sering yakni ada dua, ada Taenia skinata dan Taenia solium. Untuk Taenia skinata ini biasanya dia hidupnya berada di usus sapi, kemudian yang solium ini berada di usus babi. Yang pertama ada epidemiologi. Jadi untuk keduanya ini bersifat kosmopolit, artinya itu penyebarannya tuh luas, tidak hanya di daerah tertentu saja, dia menyebar luas seperti itu. Kemudian untuk keduanya ini sama, spesies definitifnya itu menelan telur, kemudian yang menjadi perantara pembedanya ini nama larvanya, ya ini kalau misalkan Taenia skinata, larvanya disebut larva Cyticercus bovis, kemudian yang Solium disebut Cyticercus cellulosa. Keduanya ini kalau misalkan skinata dipengaruhi oleh kematangan daging sapi, kalau Solium karena dia berada di babi yakni dipengaruhi oleh kematangan dari daging babi tersebut. Kemudian dari cara pemeliharaan ternak, kalau misalkan kita melihara di padang rumput itu lebih beresiko dibandingkan kita melihara di kandang seperti itu. Next. Nah ini untuk morfologinya atau bagian-bagiannya untuk secara keseluruhan yang bisa kalian lihat di buku petunjuk juga sama dibagi menjadi 3, yakni ada bagian kepala atau scolex yang isinya itu ada asaker atau batil penghisap di mana dia akan menghisap nutrisi dalam usus. Kemudian ada leher, leher ini untuk penghubung antara kepala dengan badan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada badan atau yang kita bisa sebut sebagai proklotid. Jadi proklotid ini terdiri dari segmen-segmen, di mana setiap segmen ini berisi atau terdiri dari 2 alat kelamin, yakni jantan dan betina. Sehingga masing-masing dari segmen proklotid ini akan menghasilkan beberapa telur yang dia infektif, yang akan menginfeksi dari spesies perantara. Lalu kita lihat ini adalah bagian tengah ini adalah bagian dari Taenia skinata, kemudian bagian atas tanapannya ke kiri dia ada bagian kepala, yakni ada sakar atau batil penghisap, kemudian ada bagian matur proklotid, ini ada bagian badannya, dan badan ini dia punya kelamin menghasilkan telur. Telur ini dia akan mengubah Cyticercus ketika dia berada di dalam hospes perantara maupun hospes definitif seperti itu. Kemudian yang membedakan antara keduanya ini ada bagian dari kepalanya atau skolexnya. Kalau misalkan di Taenia skinata ini ada 4 batil penghisap, kemudian ya di Taenia solium dia ada rostellum with hooks atau ada pengaitnya seperti itu. Oke, bisa next. Nah ini salah satu dari siklus hidup atau hidupnya ini berada di hospes perantara babi, yakni Taenia solium. Pertama kita lihat dari bagian segmen ini menghasilkan dari telur karena dia mempunyai 2 alat kelamin, yakni jantan dan betina. Kemudian telur ini ketika dia keluar bersama feses dan berada di dalam atau menempel di rerumputan yang menjadi bahan makanan dari hewan, dia akan termakan oleh hewan misalkan sapi atau babi. Kemudian dia akan masuk ke sistem pencernaan. Dari sistem pencernaan ini dia akan mengubah telur tersebut menjadi onkosfer. Dari onkosfer ini dia akan menembus dari dinding usus, kemudian dia akan melalui peredaran darah, dia akan menempel di serat-serat dagingnya, daging bayi, dia akan menjadi Cyticercus. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan untuk yang menginfeksi dari hospes perantara, dia disebut sebagai onkosfer, kemudian yang dia menginfeksi dari hospes perantara manusia disebut sebagai Cyticercus.
Nah, oncosphere ini dia akan pecah menjadi CT circuit yang di mana dia akan terdapat scolex atau batil penghisap yang menyerap dari nutrisi-nutrisi dalam usus. Kemudian kalau misalkan daging tersebut tidak dimasak secara matang dan termakan oleh manusia, dia di dalam usus juga akan pecah menjadi scolex attack to intestines. Artinya dia akan pecah dan menghasilkan atau menyerap dari nutrisi-nutrisi dalam tubuh. Nah, nutrisi-nutrisi itu digunakan untuk berkembang menjadi proklotit yang artinya si cacing pita ini berkembang biak menjadi lebih panjang seperti itu. Next, Kak. Selanjutnya, next, Kak Cirly. Nah, ini perbedaannya kalau misalkan tanah saginata dan tanah solium, dia dapat diobati contohnya dengan pregabalin dan albendazole. Kemudian yang tanah solium itu biasanya kalau misalkan susah dilakukan pembedahan seperti itu. Ini adalah salah satu dari contoh skala dari tanah saginata. Kemudian dari patologi dan gejala klinis yang ditemukan itu kalau misalkan tanah saginata dia seperti gangguan pencernaan, anemia ringan, dan obstruksi usus. Kemudian dari gejala klinis yang tanah solium itu dibedakan dari dua. Dia ada yang dari larva, dari CT circus-nya, dan ada dari cacing dewasanya. Jadi ada dua ya. Kemudian kalau misalnya yang larva itu seperti dari peradangan, fibrosis, kalsifikasi, dan epilepsi, dan meningitis. Kemudian yang dari cacing dewasa ini seperti dari nyeri ulu hati, mual, obstipasi, dan sakit kepala. Next, Kak. Ini untuk dari jenis ordo yang lain, dari jenis yang lain ada Hymenopsis, sama ada dua, yaitu Hymenopsis nana dan Hymenopsis diminata. Yang menjadi perbedaannya ini dari keduanya itu mempunyai sama 4 batil hisap atau sakar, tapi yang membedakan untuk yang Hymenopsis nana ini dia mempunyai 1 hooks atau pengait di dalam di ujungnya, sedangkan yang diminata dia tidak ada. Kemudian dari morfologisasinya yang membedakan itu. Kemudian dari telurnya dia keduanya berbeda. Kalau yang Hymenopsis nana tuh dia bentuknya bulat lonjong, dinding telurnya tuh tipis dan kutubnya tuh menebal. Kemudian filamen juga ada dari kutub-kutubnya dan embrionya tuh dengan 3 pasang kait. Kemudian sedangkan yang Hymenopsis diminata tuh dia bentuknya agak bulat. Kemudian tidak terdapat filamen, tidak ada filamennya. Kemudian lapisan luarnya itu jernih, mengelilingi dari oncosphere-nya. Selanjutnya, Kak. Ini dari siklus hidupnya sebenarnya sama dengan cacing pita tanea karena dia satu ordo, yakni Cyclobellidae. Dia nanti keluar bersama feses, dia telurnya itu dia bisa masuk, ada 2. Bisa masuk ke serangga, kemudian dia pecah menjadi CT circus, dan bisa langsung masuk ke dalam tubuh manusia melalui dari kontak melalui makanan, kemudian dari air dan tangan seperti itu. Kemudian yang dari serangga ini bisa masuk ke melalui dari hewan sekitarnya, kemudian juga masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, di dalam tubuh manusia itu dia akan oncosphere-nya itu pecah, kemudian dia menjadi scolex, di mana dia ada basil penghisap yang dimana dia untuk pertumbuhan si cacingnya tersebut. Dari pertumbuhan itu dia akan membentuk segmen-segmen yang dimana segmen ini terdiri dari 2 kelamin, jantan dan betina, sehingga dia akan menghasilkan telur dan menghasilkan telur dan dikeluarkan bersama feses dan siklusnya itu akan berputar seperti itu. Selanjutnya. Mungkin tuh materi yang dapat saya sampaikan, selanjutnya bisa disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Rojik atas penyampaian materinya. Ini sebelumnya perkenalkan, saya Adi Santosa, asisten laboratorium parasitologi angkatan 2020. Di sini saya akan melanjutkan materi tadi. Ini materi terakhir. Untuk pemeriksaan feses, ini biasanya dilakukan atau diminta berdasarkan indikasi adanya gangguan saluran cerna. Bisa di next. Nah, pertama-tama kita sebelum melakukan pemeriksaan feses, kita ambil dulu sampel untuk pemeriksaannya. Sampel bisa diperoleh dengan cara langsung, atau stool specimen, atau melalui usapan dubur atau rectal swab. Terus juga besar sampel feses dapat berupa seluruh sumber feses. Terus juga pada umumnya pemeriksaan feses rutin itu diperlukan cuma
2-5 gram. Penting feses-nya harus bebas minyak sama bahan kimia. Terus ini di bawahnya feses yang diperoleh setelah pemberian pencahar atau enema atau bahan-bahan kimia itu biasanya tidak sebaik feses yang dikeluarkan secara biasa. Terus untuk feses yang padat dapat disimpan semalaman pada suhu rendah. Terus jika fesesnya cair atau mengandung darah itu langsung diperiksa dengan batas waktu maksimal 2 jam. Bisa di next. Ya. Terus macam sampel ada sampel sewaktu sama sampel 24 jam. Bisa di next. Terus untuk kuantitas itu normalnya 300 sampai 400 gram, terus bisa dapat ditingkatkan sampai 800 gram. Terus volume feses itu juga dapat meningkat waktu keadaan ada diet karbohidrat, terus ada insufisiensi pankreas, terus ada celiac disease, enteritis sama SPRU. Bisa di next. Nah ini setelah sampelnya diambil, nanti kita kirim sampel ke laboratorium untuk diperiksa. Untuk pengirimannya, wadahnya bisa terbuat dari kaca atau plastik yang tidak rembes atau tertutup rapat. Pokoknya yang penting tidak ada udara di dalam wadahnya tersebut. Terus di wadahnya itu dicantumkan identitas pasien, terus informasi, dan lain-lain. Terus juga bila fesesnya keras, bisa dikirim dengan karton dilapisi parafin. Parafin ini bahan kimia untuk mengencerkan feses biar nggak keras lagi. Terus untuk feses mau diperiksa parasitnya itu ditambahin bahan pengawet. Ini di bawah ada 4 bahan pengawet. Yang pertama ada larutan formaldehyde 10%, kedua ada larutan wugol iodin 0,5%, yang ketiga ada larutan fiksatif vinyl alkohol, terus yang terakhir ada larutan fiksatif thiomersal iodin formaldehyde. Bisa di next. Nah, untuk pemeriksaan ada 2, makroskopis sama mikroskopis. Untuk yang makroskopis itu biasanya kita melihat kayak warna, bau, bentuk, pH, dan lain-lain. Sedangkan yang mikroskopis kita melihat darah, leukosit, epitel, dan lain. Pokoknya yang nggak bisa dilihat dari mata. Terus untuk tujuannya itu bisa mencari protozoa, telur, larva, dan lain-lain. Terus untuk macamnya ada feses secara langsung sama nggak langsung. Bisa di next. Nah, ini untuk cara kerja pemeriksaan feses secara langsung, itu pertama-tama kita letakkan setetes iosin ke atas kaca benda atau itu, terus kemudian ambil feses dikit aja menggunakan lidi, terus fesesnya itu dihancurkan menggunakan lidi dengan cara diaduk, terus sampai nggak tebal-tebal amat. Setelah itu ditutup menggunakan kaca penutup sampai rata, nggak ada cairan yang mengembun. Setelah itu kita langsung diperiksa ke mikroskop dengan lensa objek 10 kali. Ini bisa dihafalin ya, barangkali ntar pas praktikum ditanya-tanya cara kerja pemeriksaan feses. Bisa dilanjut. Nah, tadi kan yang makroskopis. Sekarang yang mikroskopis itu ada hal yang perlu diperhatikan sebelum pemeriksaan. Yang pertama, pilih feses yang dicurigai dan mulai dikerjakan bagian feses yang ada darahnya. Terus bila sampel kering, ambil bagian tengah atau dilunakkan terlebih dahulu menggunakan garam fisiologis. Terus bila sampelnya lunak atau tak berbentuk, itu bisa langsung diletakkan di deglas atau kaca preparat. Terus bila sampelnya cair, bisa dipusingkan dengan kecepatan 1500 rpm selama 5-10 menit di sentrifuge sampai buat preparat di segmen itu nanti sampai terbentuk. Tujuannya sama kayak yang makroskopis, mencari protozoa, telur, larva, adanya sel darah, dan lain-lain. Bisa di next. Nah, kemudian tadi kan cara yang langsung kan. Nah, ini cara tak langsung. Pertama-tama itu masukkan feses 1 gram ke dalam gelas beker, kemudian hancurkan feses menggunakan lidi. Terus masukkan suspend ke dalam tabung sentrifuge sekitar sampai 3/4 tabung atau sampai 4/5 tabung. Terus dipusingkan atau diklik sampai muter sentrifuge saya sampai 10-15 menit. Terus kemudian filtratnya dibuang sampai ada timbul supernatan. Setelah itu supernatannya diambil, masih belum.
Nah, nanti supernatanya diambil, diletakin di kaca benda atau di kelas, itu ditambahin eosin agar nggak ada apa namanya pergeseran pada fasesnya. Terus kemudian ditutup pada kaca penutup, terus diperiksa dengan objek kelas dengan kaca objek 10 kali. Kemudian di next. Terus yang terakhir ini cara kerja tak langsung dengan metode floatasi. Untuk yang floatasi itu pertama-tama masukkan feses 1 gram ke dalam gas beker, kemudian hancurkan feses menggunakan lidi, terus sambil diberi aquades sedikit demi sedikit. Setelah itu ditambahin NaCl jenuh ke dalam tabung reaksi sampai penuh. Terus kalau udah penuh ditutup menggunakan kaca penutup sampai nggak ada gelembung. Terus diamin 30-45 menit. Setelah itu kaca penutup diambil, terus diletakin di kaca benda. Bila perlu diberi eosin agar enggak apa namanya gerak-gerak. Terus diperiksa menggunakan mikroskop dengan pemeriksaan objek 10 kali. Mungkin itu aja. Bisa di next. Nah, udah. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Sirli lagi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Haji atas paparannya dan teman-teman lainnya. Mungkin dari adik-adik, apakah ada yang ingin ditanyakan dulu dari materi yang sudah kami jelaskan? Silakan kalau mau ada yang ditanyain bisa langsung raise hand ya, Dek. Nah, kalau nggak ada mungkin buat pretestnya itu kalian kan udah masuk parasit 2 kali ya. Biasanya kan ada morfologi, jadi bisa dihafalin morfologinya, terus habis itu apa lagi ya? Pemeriksaan feses jangan lupa dihafalin juga, siapa tahu masuk di pretest. Tadi kan feses ada 3 ya, ada langsung dan tak langsung. Langsung itu dia pakai eosin, kalau tak langsung itu dia ada metode sedimentasi dan floatasi. Itu bisa dihafalin juga. Terus apa lagi ya Kak, yang biasa masuk di pretest mungkin? Izin masuk. Biasanya siklus hidup dihafalin ya. Biasanya keluar sih siklus hidup. Ya bisa, siklus hidup, jangan lupa dihafalin. Paling nggak kayak tahu konsepnya gimana dari hospesnya itu apa aja, terus menginfeksinya itu lewat usus kah atau apa, terus keluarnya itu dari mana, menginfeksinya apakah dari tinja atau dari apa udara gitu ya. Terus udah sih paling itu aja, morfologi, siklus hidup, sama pemeriksaan feses, sama kayak hospes definitif, hospes perantara, nama penyakit, nah gitu-gitu dihafalin juga. Biasanya masuk juga di pretest. Sama ini juga izin masuk, jangan lupa dipelajarin obat-obatnya. Oh ya, ya benar. Ya, tapi obat parasit tuh gampang-gampang deh, soalnya biasanya kayak yang belakangnya zol-zol gitu. Kayak apa sih tadi? Paracetamol ya. Biasanya tuh albendazole, terus kayak tadi tuh ada metronidazole, tinidazole. Iya, benar. Itu sering banget obat-obat buat membasmi parasit. Gitu. Ada yang ditanya lagi nggak? Ya, semangat ya deh buat praktikumnya nanti hari Selasa. Karena materinya ini lumayan banyak dibanding yang LBM, 2 LBM yang kemarin. Jadi nanti mohon buat kalau misalkan ada yang nggak ikut nanti di-share aja SS-an kalian, PPT kalian, atau di-share aja rekordannya juga ya. Karena ini membantu banget buat praktikum besok. Sama jangan lupa buat follow Instagramnya Parasitologi FK Unisula, oke? Karena kita mau adain kuis yang berhadiah, gitu ya, Dek. Sama buat yang mau join nih, yang pengen masuk parasitologi, silahkan kita masih buka. Kalau yang mau tanya-tanya bisa ke nomor di bawah ini. Terima kasih. Mungkin dari kami sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kakak-kakak asisten dari Laboratorium Parasitologi. Baik, untuk adik-adik 21 tadi sudah disampaikan beberapa bocoran ya untuk praktikumnya, untuk semangat praktikumnya, dan teman-teman juga kalau semisal ada yang minat untuk ke Laboratorium Parasitologi silahkan untuk dikontak seperti yang disampaikan Kak Cirli tadi. Baik, sebelumnya ada yang ingin ditambahkan atau tidak dari kakak-kakak dari Badan Amalan Islam ataupun dari kakak-kakak dari Laboratorium Parasitologi sebelum kami tutup? Dari parasit cukup Sydney. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih banyak. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Terima kasih kakak-kakak asisten Laboratorium Parasitologi, teman-teman BAI dan adik-adik 21 yang sudah mengikuti dari tenteran ini. Sampai jumpa di tenteran berikutnya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.